Dan Roh Kudus yang kau berikan di dalam hidup setiap kami membuat hidup lama kami menjadi hidup yang baru di dalam Engkau. Dan biar hari ini Tuhan, hikmat pewahyuan yang dari surga turun, pengertian yang dari surga turun buat setiap kami. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semuanya. Dikira saya Ibu Abigail hari ini. Tuh, ya. Ibu Abigail, bukan? Yang firman Tuhan, bukan? Oke saudara, kita mau buka saudara. Di Matius 16 ayat 21 sampai 26. Matius 16 ayat 21 sampai 26. Kalau Alkitab LAI berkata ini pesan yang pertama. Tuhan Yesus menyampaikan kalau dia itu akan dibunuh. Dia akan disalibkan. Kita mau baca bareng-bareng saudara. Matius 16 ayat 21 sampai 26 saya bacakan buat saudara. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan dan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, to follow Jesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah kisah saudara, di mana Yesus menyatakan kepada murid-muridnya rencana Bapa di surga. Rencana destininya, kenapa dia harus datang ke dunia ini. Dan dia mulai menceritakan kepada murid-muridnya, bakal akan terjadi yang namanya korban penebusan. Bakal terjadi dan semuanya itu akan lewat penderitaan. Dan nanti aku akan dibunuh loh. Dan aku nanti akan dibangkitkan. Hari itu Yesus berkata kepada murid-muridnya sesuatu yang berbeda. Dan dia berkata seakan-akan, ini aku akan mati loh. Kita sudah terima kemarin janji dan penyertaan dan jaminan tentang all out. Betul, kita sudah banyak dari hamba-hamba Tuhan bicara tentang all out. Dan hari itu pun Yesus setelah hampir 3,5 tahun melayani di dalam dunia ini, dia mulai menceritakan kepada murid-muridnya, aku sebentar lagi mau diserahkan, mau disalib, dibunuh, dan nanti akan dibangkitkan. Dan prosesnya mungkin proses yang berdarah-darah, yaitu Golgota. Seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan ngomong, ini sudah habis-habisan loh. Ini masa penghabisanku loh. Sebentar lagi. Betul saudara? Kemarin waktu kita doa bareng-bareng di tempat ini, ada pendoa juga yang dapat tentang rasul-rasul akan datang. Mungkin secara mata jasmani nggak kelihatan saudara, tetapi secara mata rohani, betul, rasul-rasul itu ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, itu ada. Dan waktu kita doa persiapan para pelayan, Ibu Nani juga berkatakan, yang pasti datang pasti Petrus, Yohanes, Yakobus, betul saudara? Dan itu saya merasakan juga saudara. Makanya all out
Nyanyinya juga all out. Sampai nggak mikirin pita suara terbatas. Kemarin pulang dari luar kota saya, sampai di kota Cirebon. Loh kok suara saya kok rada melemah, meremet-remet gitu loh. Malamnya tetap bulu tangkis saudara saya, tetap olahraga. Nyata pulang dari bulu tangkis, itu suara saya itu malam. Sampai istri saya ngomong, suara lu kenapa gitu loh. Suaramu kenapa? Nggak tahu, temu-temu hilang 50%. Saya tadi malam sudah WA sama Ibu Nani. Ini kalau sampai nggak bisa sharing, ya mohon maaf Ibu Nani yang sharing, maksudnya itu. Tapi beliau cuma ngomong, ya saya doakan, oh oke, saya doakan. Ya saya juga berdoa, Tuhan ini minta pita suaranya. Pagi-pagi saya bangun, 5:30 pagi, bangun karena anak-anak saya harus sekolah. 5:30 pagi saya bangun, kok rada lega ya. Jadi ya puji Tuhan, bisa nyanyi. Tadi pagi pun saya ngomong ke singer, saya ngomong ke Budi, singernya ditambahin suaranya. Saya datang, bom-bom belum datang, ya sudahlah gak apa-apa gitu. Dan saya minta ditambahin suaranya, supaya gak terlalu ngotot saudara. Karena ini suara tinggi gak bisa, suara tinggi udah pasti hilang. Bisanya suara rendah, alto ya, jadi gak bisa tenor. Hari itu Petrus, Yohanes, Yakobus adalah orang lingkaran terdekat dari Yesus. Betul saudara? Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan hari itu ketika Yesus berkata, aku mau sebentar lagi mau all out. Sebenarnya yang ngasih contoh pertama kali all out itu siapa sih saudara? Yesus. Dia bahkan rela mati buat hidup kita. Amin saudara. Dia all out dalam melakukan pekerjaan Bapa. Sampai berdarah-darah, all out. Betul saudara? Ini di sini berkata, di Matius 16, Petrus berkata, menurut saya rada berani sih saudara. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Di sini ada yang berani negur Bu Nani? Nggak ada ya, nggak ada yang berani negur ya. Ini Petrus berani negur Bu Nani. Oh, hebat kan Petrus? Negornya gimana sih? Menegur Yesus katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kelihatannya baik gak? Tidak akan menimpa engkau. Kematian itu tidak akan menimpa engkau. Siksaan itu tidak akan menimpa engkau. Salib itu tidak akan menimpa engkau. Seakan-akan baik kan saudara? Baik toh. Kalau kita ada orang mau keluar kota, di dalam nama Yesus, semua kecelakaan, semua kesakitan tidak menimpa. Betul kan saudara? Kita berdoa selalu begitu. Petrus negur Yesus seperti ini. Baik, sangat baik. Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hari itu Tuhan ngomong, pikiran manusia, betul. Dan yang luar biasa, ini Tuhan ini ngomong dengan keras bukan kepada Petrus, tapi dia ngomong kepada iblis. Betul saudara? Artinya di dalam pikiran Petrus ada bisikan iblis secara dia nggak sadar. Pikiran itu seperti wadah, betul saudara? Ini wadah informasi, ini wadah lah, jangan ngomong tisu, saya ngomong ini wadah, kontainer lah, tempat, wadah. Pikiran itu seperti wadah. Apa yang masuk dalam pikiran kita ini, itu yang bahaya, betul. Apakah pikiran Kristus atau pikiran manusia? Tuhan berkata, jalanku, rancanganku bukanlah rancangan. Setingginya langit dari bumi,
itulah rancanganku. Betul saudara? Dan seringkali manusia itu nggak bisa tahu pikiran Tuhan. Betul saudara? Dan hari ini setiap kita itu punya wadah di dalam otak kita. Apa informasi yang masuk dalam otak kita, wadah kita? Apakah itu pikiran Kristus, firman Tuhan, atau pikiran manusia? Dan seringkali hari-hari ini kita seringkali membenarkan pikiran itu. Oh ya, ini benar, kelihatannya baik, ini benar kok. Tapi kita harus cek dan dicek dengan yang namanya firman Tuhan. Amin saudara. Makanya Petrus nggak ngecek lagi apa yang firman Tuhan ngomong. Hari ini pikiran boleh datang dalam hidup kita. Atau mungkin kabar hoax lah. Kabar hoax boleh masuk dalam pikiran kita. Tapi hari ini kita mau pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena dia sini ngomong, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di sini Petrus ngomong, nggak mungkin lah, masa Bapa di surga membiarkan engkau seperti itu. Nggak mungkin lah engkau menderita seperti itu. Nggak mungkin lah engkau dibunuh. Tetapi ternyata itu rancangan dan rencana yang Allah Bapa untuk rancangan penebusan. Tidak ada yang namanya istilahnya kemuliaan tanpa adanya penderitaan atau Golgota. Betul saudara? Tidak ada kemuliaan. Saudara ingat, kita semua ini kemuliaannya ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kemuliaannya hilang gak? Hilang. Tetapi Yesus Kristus lewat penderitaannya, lewat salibnya, dia mengembalikan kemuliaan itu di dalam manusia yang fana. Itu loh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Menarik saudara, ketika Yesus ngomong tentang aku mau all out, aku mau menyelesaikan destiniku. Murid yang sangat dikasihi salah satunya, yaitu Petrus berkata, jangan gitu, ngapain kamu ini mengada-ngada Yesus. Rupanya iblis ini mulai menitipkan, mengisi wadah dari Petrus, pikiran Petrus. Amin saudara. Kalau kita tarik sebentar ke belakang, di Matius 16 ayat 13 sampai 19. Bisa saya tampilkan. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, orang ini lagi saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Petrus, kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Beberapa hari yang lalu itu saudara, Yesus baru muji yang namanya Simon Petrus. Dan Yesus berkata, bukan kamu yang ngomong seperti itu, tapi melainkan Bapakku yang di sorga yang menyatakan kepadamu Petrus. Artinya apa saudara? Pikiran ini saudara adalah medan pertempuran.
Seringkali kita bisa terima yang positif. Seringkali kita bisa dengar yang negatif. Hati-hati. Ini adalah medan pertempuran. Satu-satunya jalan supaya kita bisa menang dalam pikiran kita. Kita harus isi pikiran ini dengan firman Tuhan. Biar memori kita penuh dengan firman Tuhan. Amin. Ketika si jahat mulai membisikkan, kita bisa langsung cek dan recheck. Ini dari Tuhan bukan. Seringkali kan orang ngomong, oh saya dapat seperti ini. Oh saya dapat seperti ini. Sama seperti Petrus. Dia tarik Yesus. Dan dia tegur Yesus. Yesus gini. Tapi sekali lagi kita harus cek dan recheck dengan yang namanya firman Tuhan. Supaya hidup dan pikiran kita ini benar-benar selaras dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Bukan kita menurunkan standarnya dengan standar kita, tapi kita harus meraihnya dengan standar Tuhan. Satu-satunya supaya kita bisa menaikkan standar kita dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari lanjutkan lagi saudara. Kita seringkali membuat pembenaran saudara di dalam hidup setiap kita. Pemikiran kita, tindakan kita. Dan bukan menurut kebenaran Kristus. Dan iblis itu selalu menawarkan yang nyaman. Betul gak saudara? Yang nyaman, yang enak, yang gampang, yang shortcut. Itu iblis. Tapi tujuan aslinya adalah mencuri, membinasakan, dan menghancurkan. Betul saudara? Membunuh. Betul? Seringkali iblis ngomong, gak apa-apa, yang penting enak, yang penting nyaman. Urusan nanti, urusan belakang. Wis apa jarengko? Wong Cirebon ngomong. Dan Paulus sendiri berkata saudara, di dalam firman-Nya, Paulus, ciri-ciri dari orang di akhir zaman ini adalah tidak berpikir panjang. Itu Paulus yang ngomong. Alkitab yang ngomong. Ciri-ciri orang zaman akhir adalah tidak berpikir panjang. Yang penting enak sekarang. Oh yang belum pacaran, cara pacaran. Yang penting enak sekarang. Yang kerja, yang penting untung. Apa jarengko? Mau bohongin orang, mau bohongin ini. Sikut kanan, sikut kiri. Enggak apa-apa, yang penting untung. Hati-hati saudara. Tadi firman-Nya ngomong, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada yang ngerti ayat ini saudara? Artinya belajar mati loh saudara. Saudara pernah belajar mati? Belajar matinya gimana Pak? Gimana loh? Tarik napas panjang-panjang, tahan 10 menit. Enggak saudara. Belajar mati buat saya sudah menikah. Tahun 2000 berapa? 2011 mungkin ini tahun ke-12 pernikahan saya saudara. Tahun ke-12 gak kerasa ya saudara ya. Tahun ke-12 pernikahan saya. Belajar mati yang sesungguhnya itu ada di pernikahan loh saudara. Salah satunya loh. Jadi kalau hari ini yang belum menikah, Pom mana? Belum menikah Pom? Kalau belum siap mati jangan menikah Pom. Belajar mati itu di menikah saudara. Lagi enak-enak nonton TV ya saudara ya. Temu-temu pasanganmu datang. Disalahin. Padahal gak salah loh. Ini saya gak ngomong contoh istri saya loh ya. Ini bisa suami bisa istri. Ini contoh. Jangan nanti pulang ngomong ke istri saya. Wah kamu gitu ya sama Lucky, nanti ngamuk istri saya. Datang pulang kerja.
duduk di sofa. Temu-temu istri datang dari kamar. Beb, 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 beb. Kamu gini ya. Apa yang saudara lakukan? Temu-temu semua sel dalam hidupku membentuk suatu kata bertahan, serang balik, counter attack. Betul saudara? Tapi ada suara di sini loh yang berkata, yang waras ngalah. Diam, tahan dulu, dengerin dulu. Itu belajar mati loh saudara. Ketika hidup kita mau belajar mati dalam pernikahan kita, maka pernikahan kita akan hidup. Betul saudara? Ketika kita belajar mati di dalam pernikahan kita, nggak semua diomong. Maksudnya bukan nggak jujur loh. Nggak semua apa yang di hati ini ngomong. Seringkali kan ngomong counter attack bos. Hajar bleh. Hati-hati saudara. Di sini ada yang ngomong bertahan. Jangan ngomong. Ojo sing edan ngalah, sing waras ngalah. Kan seringkali saya pernah lihat ada angkot itu ngomong sing edan ngalah ngomongnya. Berarti kudu aja ngalah. Tapi sing waras ngalah saudara. Ketika engkau mau belajar mati dalam pernikahanmu, maka percaya hidup pernikahanmu itu. Hidup saudara. Nggak enak. Namanya mikul salib itu pegel saudara. Di sini kan ngomong setiap orang yang mengikut aku menyangkal dirinya dan memikul salib. Saya enggak tahu mikul salib saudara apa. Tapi percayalah mikul salib itu pegel. Ya mungkin anak saudara sakit. Mungkin orang tua saudara sakit. Itu mikul salib mungkin ya. Kesehatan saudara itu pikul salib. Tapi biarlah misalnya kesakitan saudara, kekurangan saudara, itu membuat saudara next level di hadapan Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang jadi, bukan rancanganmu yang jadi. Jadikan itu batu loncatan buat engkau next level. Raih namanya standar Tuhan. Amin. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, siap mati enggak? Kalau siap mati, menikahlah. Tapi kalau enggak siap mati, jangan menikah. Firman Tuhan ngomong, itu pikul salib loh. Nyangkal diri. Orang enggak salah kok disalahin. Betul saudara? Yesus itu enggak salah, disalahin. Tapi dia tetap mengatupkan bibirnya. Tidak pernah ngomong A, enggak pernah ngomong B. Dia enggak pernah ngomong, biar halilintar dari surga, halilintar dari langit menghancurkan semua orang Romawi. Enggak saudara. Amin saudara. Ayat selanjutnya saudara. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintu dalam menuju kehidupan itu sempit saudara. Susah. Saya pernah baca buku, hidup kekristenan itu memang lewat penderitaan. Tapi percayalah, di akhir penderitaan itu ada yang namanya kemuliaan. Amin. Badai itu enggak selalu terus-terusan. Badai pasti berlalu. Amin. Ada batasnya. Biarpun gempa bumi sebesar apapun, ada batasnya. Enggak gempa terus. Amin saudara. Di sini ngomong, pintu yang masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan firman Tuhan berkata di Matius, dan sedikit
orang yang mendapatinya. Jalan menuju kebinasaan itu luas saudara, tapi menuju kehidupan itu sempit. Pintunya sesek, kudu antri, ada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya, makanya belajar ngantri. Amin saudara. Seringkali orang Indonesia itu gak mau ngantri, nyerobot. Ning ATM baik, udah terang-terangan saya ini badannya gede, diserobot. Bisa ngerti saudara yang lebih maksud? Itu shortcut saudara, shortcut. There's no glory, tidak ada kemuliaan tanpa adanya salib. Belajar mati, ngomong kanan kirimu, belajar mati. Jadi gimana saudara? Tetap mau ngikut Yesus? Tetap belajar mati. Belajar mati buat suamimu, belajar mati buat istrimu, belajar mati buat keadaan. Dan tetap percaya Yesus Tuhan yang sama yang akan menolong pada waktunya. Amin. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Setiap juara dunia itu saudara tahu siapa petinju legendaris, paling legendaris di dunia? Muhammad Ali, betul. Bukan Mike Tyson saudara. Saya suka Mike Tyson. Tapi kalau saudara orang kebanyakan tanya, siapa petinju legendaris? Muhammad Ali. Muhammad Ali ngomong gini saudara. Saya itu membenci setiap menit dalam latihan saya. Kemarin udah disinggung sama Bu Iin. Kita ini harus berlatih. Berlatih. Kita gak bisa expert tanpa berlatih. Betul? Muhammad Ali itu ngomong gini. Aku benci setiap menit dalam latihanku. Tetapi aku berkata pada diriku sendiri. Never quit. Don't quit. Jangan berhenti. Jangan keluar. Jangan never stop. Karena penderitaan yang sekarang ini itu akan membuat masa depanku atau sisa hidupku akan menjadi juara. Kenyataan kan saudara, omongannya dia. Dia bukan orang Kristen. Tapi perkataannya itu, aku membenci setiap latihan di tubuhku. Setiap menit aku latihan itu aku benci banget. Tapi aku berkata, aku tidak akan berhenti. Aku tetap mau berjalan terus. Karena aku tahu, aku akan menjadikan hidupku juara seumur hidupku. Dia bukan orang Kristen. Tapi kita ini lebih daripada juara, saudara. Kita ini lebih daripada pemenang. Ngomong kanan kirinya, jangan berhenti. Latihan bos. Latihan bos. Jangan berhenti. Latihan terus. Latihan. Disakiti orang. Enggak apa-apa, latihan. Diejek orang. Enggak apa-apa. Yesus sudah mati buat hidupku. Dikata-katain. Mungkin sama istri suami. Ngomong. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Percayalah, Yesusku hidup. Yesusku menang. Amin saudara. Disakiti sama sesama pelayan. Ngomong dalam hati. Dia gak ngerti apa yang dia lakukan. Ampuni dia Tuhan. Biar kerajaan Tuhan jadi atas hidupku. Amin saudara. Kemarin banyak yang sibuk saudara. Dan saya percaya banyak gesekan pasti. Itu latihan saudara. Latihan. Latihan dalam kehidupan. Ketika kita berlatih di gereja dan kita menang, percayalah kita akan jadi pemenang di luar sana. Itu yang terjadi loh dalam hidup saya loh. Saya itu dulu jadi koordinator youth, ketua youth lah sekarang namanya. Mungkin sekitar berapa tahun, 15 tahun saya jadi ketua youth. Ngurusin tetek bengek, ngurusin anak-anak. Sampai hari ini saudara. Saya juga masih ngurusin tetek bengek karyawan saya. Karyawan saya itu hampir 100 saudara. Masih ngurusin, tiap hari ada apa ya?
Tapi saya sudah terlatih di tempat ini, di gereja pelayanan. Latihan saya. Jadi ketika saya mengalami kehidupan di luar sana pekerjaan, enteng. Masih berat waktu di sini. Di sini sudah pelayanan, di sini nanti ada yang konseling, ada yang ke rumah, masalah ini, masalah jodoh, masalah orang tua, masalah ekonomi. Ada yang minjem uang, padahal juga saya lagi pas-pasan. Ada yang nanya jodohnya siapa, udah tahu jodohnya siapa, putus. Lebih bingung lagi kan saudara. Jadi apa yang Tuhan nyatakan di tempat ini, itu latihan buat hidup saya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya pelayanan di tempat ini, ada gesekan, itu latihan saudara. Amin. Tetap mau berjuang, never quit, never stop. Biar engkau jadi juara seumur hidupmu. Amin. Yang terakhir saudara. 1 Korintus 2 ayat 14-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tadi yang kita ngomong pertama. Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita langsung nyambung saudara. Di Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya apa sih saudara? Di sini ngomong maksudku, Paulus ngomong hiduplah oleh roh. Untuk setiap orang yang mau ngikut Yesus tadi berkata, ditunjukkan jalan, betul saudara. Menyangkal diri, memikul salib, betul. Belajar mati, betul saudara. Tapi kalau saudara konsentrasinya ke situ, pasti gagal. Pasti gagal. Aku mau nyangkal diri, aku gak mau berdosa itu. Pikirannya itu terus jatuh dosa. Aku gak mau marah, marah. Aku gak mau pacaran ndak kudus. Jadi ndak kudus. Dan Paulus berkata, maksudku ialah hidup oleh roh. Dengar-dengaran suara Roh Kudus. Kita gak perlu konsentrasi. Waduh gimana ya belajar mati ya. Dikasih firman hari ini belajar mati. Nyangkal diri. Ya sudahlah, saya mau nyangkal diri. Nanti kalau pasangan saya ngomong, saya diem aja. Enggak gitu juga saudara. Tapi maksudku ialah, Paulus berkata, hiduplah oleh roh. Dengar-dengaran suara Roh Kudus. Biar hidupmu dan hidupku dibiarkan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita ini enggak menurut keinginan daging kita. Betul saudara? Keinginan daging kita itu adalah maut, kebinasaan. Tapi kalau kita dengar suara Roh Kudus, kita mengerjakan dengan all out, dan kita dengar hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang sebentar lagi kita akan memperingatinya. Percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Karena hidup dipimpin oleh roh adalah hidup yang menuju kehidupan. Amin. Yang pertama tadi saudara yang saya mau katakan. Yang pertama adalah pikiran ini hati-hati. Pikiran ini adalah suatu medan pertempuran. Betul saudara? Makanya kita harus isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ada. Memori kita di-download masuk. Dan ketika kita butuh firman itu, suara itu, rohnya yang kudus akan mengingatkan setiap kita. Yang kedua tadi,
memang kita harus menyangkal diri kita, memikul salib, belajar mati, mengedepankan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Benar saudara, tapi tanpa pertolongan dari Roh-Nya yang kudus, kita tidak mungkin bisa. Kita butuh jaminan dari Roh Kudus, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Saudara, khotbah kemarin sama hari ini nyambung kan? Masih ingat gak sih khotbahnya Ibu Abigail kemarin? Tentang pembaruan pikiran juga, ya kan? Hari ini pembaruan pikiran. Jadi begini ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, hari ini dapat makanan ini, besok dapat makanan ini lagi dengan versi yang berbeda. Hari ini ayam, besok ayam, besok ayam, tapi dimasak beda ya. Jangan ngomel. Itu justru menyadarkan kita, wah ini perlu latihan ya. Waktu Luki nyampaikan firman Tuhan tentang Petrus tadi, tiba-tiba dalam tangkapan saya, oh betapa rapuhnya tubuh kita itu, jasmani kita ya. Betapa rapuhnya jasmani kita. Makanya perlu dilatih. Orang kalau sudah tua katanya latihan, latihan, latihan. Kalau enggak latihan cepat pikun, kalau enggak latihan tubuhnya menjadi tidak sehat dan sebagainya. Perlu latihan. Tadi Luki sudah banyak cerita tentang latihan ya. Saudara, tadi saya tuh berpikir ya, kok bisa ya dalam waktu sekejap dia mengucapkan sesuatu mengenai masalah engkau itu Mesias, anak Allah yang hidup. Betul kan tadi ngatakan gitu. Kok bisa akhirnya dia ditegur sama Tuhan tentang kamu tuh dipakai iblis. Kok bisa ya? Saudara, kelemahan daripada setiap hidup kita itu begini. Pada saat Petrus itu mengucapkan, Tuhan kan mengatakan itu Bapakku yang ngomong. Roh Kudus selama dikuasai oleh Roh Kudus, kita selalu jalannya lempeng. Ngerti ya? Jalannya selalu ada dalam rencana Tuhan. Nah, sesudah itu apa yang membuat kita jatuh? Iblis itu selalu kalau tidak mendorong, dia akan menarik. Nah, apa yang dilakukan dan dialami oleh Petrus? Coba baca semua. Lalu apa kata Tuhan? Dia disanjung sama Tuhan. Bahkan dipuji lah, dapat dikatakan bukan disanjung, dipuji ya. Kamu Petrus pertama kali ya. Di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Banggakan, wow. Kamu tidak Simon lagi tapi Petrus. Waduh. Nah, roh kebanggaan kalau dipuji, hati-hati. Karena iblis bisa dorong kita. Jadi awas. Kalau ada orang memuji kita, harus hati-hati dan super hati-hati. Ya. Karena iblis bisa mendorong. Satu. Terus yang kedua, dia luar biasa. Di antara murid-murid yang lain, kok aku ya yang dikatakan dikasih kunci. Nah, kuncinya apa? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terikat di surga akan terikat di bumi. Dia tuh ngerasa, wow. Lalu apa yang dia inginkan? Dia mau meraktekkan akan apa yang dikasih kunci itu. Tuhan kan ngomong, aku itu mau mati. Ya. Aku mau pakai iki kunci loh. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Tak batalke aja. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Jadi dia berani negur. Ya, karena apa? Udah dikasih kunci pikirnya. Pikirnya sudah dikasih kunci.
Jadi dia bilang, Tuhan jangan. Kenapa dia berani begitu? Karena dia ngerasa sudah dikasih kunci. Ada otoritas yang diberikan. Hati-hati. Ya, kita harus selalu belajar di bawah Roh Kudus. Pikiran, kalau mau ngomong, ya, saya itu ingat perkataan Pak Yusak. Pak Yusak tuh dulu waktu menikah baru-baru itu galaknya super. Saya kenal Pak Yusak, saya hidup di keluarga Pak Yusak, ya, saya tinggal di Bandung serumah dengan Pak Yusak. Saya tahu betapa Ibu Yusak itu cukup menderita. Sampai saya kadang-kadang ngomong sama Pak Yusak, saya yang paling berani ngomong. Kowe iku mbok ojo galak-galak toh. Saya suka ngomong gitu, ya. Galak banget kalau sama istrinya. Nah, begitu banyak proses yang tadi Luki katakan. Peperangan di dalam dunia ini itu yaitu keluarga, ya. Dengan proses yang ada, mematikan diri yang kita dikatakan siap mati kalau mau menikah, ya kan. Pak Yusak juga gitu, mempraktekkan hidup untuk mematikan kehendak tubuh. Terus apa yang dia lakukan? Dia selalu ngomong, kalau lihat istrinya itu ya nggak pas di hatinya, Pak Yusak mau ngomong nih, tapi dia ngomong, Tuhan kuasai diriku, jaga mulutku, ya, untuk tidak berkata-kata. Jaga mulutku untuk tidak berkata-kata. Ya. Akibatnya dia nggak ngomong apa-apa, ya, nggak ngomong apa-apa. Sudah mau ngomong nggak jadi. Saya sering kali lihat kalau saya lagi ngeliat adegan dua orang ini, saya ngacungin jempol. Bagus, saya bilang gitu. Ada roh penguasaan diri Pak Yusaknya, ya, gak jadi ngomong, mau ngomong gak jadi ngomong. Gitu. Saudara, saya tuh lihat sendiri sebagai seorang istri, ya, mau pesta, ceritanya ini mau pesta, mau ke kondangan lah, ya. Saya udah ngomong, Cik, sing cepet dandane gitu, tak bantuin dandan gitu, ya. Tapi namanya perempuan, ya, itu dandan belum selesai, Pak Yusak itu sudah di mobil nunggu, titin gitu. Waduh, gak sabar, saya keluar, tunggu sebentar, saya bilang gitu. Wes, diem dia, saya masuk lagi cepet. Sampai ceritanya sepatu sampai tak bawain, wis cepet cik, itu wis ditungguin gitu. Karena lama Pak Ishak turun, tidak jadi pesta. Coba bayangkan, wis dandan, wis pakai pakaian bagus, sampai lari-lari, sampai tak bawain sepatunya, pikir saya dengan cepet gitu loh, jangan dimarahin. Ngomong gak jadi. Perasaan seorang istri kayak apa? Itu salah satu galaknya Pak Yusak. Sampai saya bilang, saya gak berani ngomong. Pak Yusaknya marah sih. Saya gak berani. Boyo lungo, gak berani. Saya hanya, saya lihat situasi tidak memungkinkan didamaikan. Saya diem. Saya masuk kamar. Saya cuma doa, Tuhan. Ini namanya rumah tangga. Sayanya juga belum menikah, ya. Aduh, orang menikah kok kayak begini gitu. Saudara, tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan proses Pak Yusak sedemikian rupa. Bisa halus. Dulunya kan kiat. Sekarang jadi sayangku. Cara ngomongnya jadi sayang. Ya yang, kue pengennya apa? Yo, ayo. Aku wis ngerti kowe pengen lunga toko. Cuma ojo suwe-suwe. Tak anteni. Tak tungguin, katanya Pak Yusak. Begitu saya melihat perubahan yang luar biasa.
mati sudahan saudara ya. Sungguh itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi ya itulah, iblis itu kalau tidak mendorong ya dia narik. Akhirnya Petrus jatuh. Tapi tadi kan sudah dikatakan latihan dan latihan. Kemarin all out juga kan firmannya tentang latihan ya. Harus rajin berlatih ya. Karena latihan itu akan membuat kita bisa mengatasi segala-galanya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sangat baik yang Kau anugerahkan buat kami pagi ini. Terima kasih buat suaranya Luki yang sudah baik. Terima kasih untuk semuanya pujian dan penyembahan yang sudah Engkau berikan buat kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami tahu Tuhan 2 hari berturut-turut Engkau selalu mengatakan pembaruan pikiran dan pikiran. Biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami minta mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, selama masa-masa menjelang mau pemilu tahun depan ini ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu. Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia. Apapun yang didengar, apapun kampanye Tuhan yang dilakukan oleh calon-calon presiden ini, kami minta pembaruan pikiran dari seluruh rakyat Indonesia. Biar rakyat Indonesia dapat melihat dan mendengar dengan benar. Pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga mereka boleh mengerti mana yang perlu dipilih dan mana yang tidak harus dipilih. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa pada saat ini Engkau yang akan terus memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Engkau buat unity dan tidak ada perpecahan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat cuaca saat ini. Engkau tolong cuaca saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kemarin udaranya sangat baik. Tidak terlalu panas dan kami merasa kesejukan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau akan mengatur keadaan cuaca di negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Kami berdoa saat ini Tuhan, tetap kami minta jaminan yang daripada-Mu. Oleh karena itu kami mau terima daya tahan tubuh yang baru yang berasal dari ilahi. Masuk dalam tubuh kami. Sehingga kami ini mengalami kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Tidak ada virus apapun, tidak ada apapun yang tidak baik yang berani menyerang tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami Tuhan dan hati kami. Seluruh panca indera kami Kau kuasai Tuhan untuk kami berjalan di dalam roh. Dan semua yang tidak baik Engkau lepaskan daripada hidup kami.
Berkati ke tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Biarlah kaki dan tangan kami ini berjalan mengerjakan semuanya bersamamu. Berkat yang kau siapkan buat kami, kami terima dengan utuh. Sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.